Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saifun Rifki Adi Saputra. Kali ini saya coba melakukan refleksi kembali perjalanan pendidikan nasional. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan perjalanan pendidikan nasional, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan kira-kira apa tujuan pendidikan Indonesia. Nah, di sini teman-teman, saya sudah mencantumkan pertanyaan tersebut. Maka saya mengajak kepada teman-teman semua untuk bertanya kepada diri sendiri, lalu diri sendiri yang akan menjawab pertanyaan itu. Apa tujuan pendidikan Indonesia yang sebenarnya? Apakah untuk pintar? Apakah untuk mendapatkan ijazah semata? Ataukah untuk menjadi orang yang kaya raya sehingga nanti dikenal oleh orang banyak di seluruh pelosok dunia? Apakah ini tujuan pendidikan Indonesia yang dimaksudkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara? Coba kita lihat. Dan teman-teman semua, ternyata tujuan pendidikan Indonesia yang dimaksudkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu yaitu hanya untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Kenapa? Karena bagi saya ini sudah menjawab semua percakapan ataupun teori yang menjelaskan tentang pendidikan itu sendiri, baik dalam agama maupun di luar keagamaan. Kenapa? Karena orang hidup tentunya hanya untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Ya, orang mati pun di akhirat tentunya hanya mencari yang namanya keselamatan dan kebahagiaan. Sehingga kita mengetahui bahwa pamong-pamong atau guru, dosen di sekolah perguruan tinggi taman siswa itu di dalam pembelajarannya ataupun ketemu dengan siapapun ya dalam lingkup taman siswa, mereka menggunakan salam, yaitu salam dan bahagia. Jadi makna salam dan bahagia ini memiliki makna yang sangat mendalam sekali. Ya, karena untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan ini tidak mudah, teman-teman semua. Jadi tidak mudah seperti yang kita bicarakan. Ya, tentunya melalui proses pendidikan yang sangat-sangat baik dan berkualitas. Untuk itu, saya kira Bapak Ki Hajar Dewantara adalah seorang cendekia yang sangat-sangat cerdas, cerdik, dan pintar. Kenapa? Karena ia sudah menemukan jauh-jauh hari tentang istilah salam dan bahagia ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan penjelasan tentang perjalanan pendidikan nasional. Kita akan mulai membahas sejarah perjalanan pendidikan nasional mulai dari penjajahan Hindia Belanda. Teman-teman semua, pendidikan di zaman penjajahan itu tentunya tidak sama dengan pendidikan yang kita rasakan saat ini. Pendidikan di masa penjajahan yang namanya di bawah kekuasaan orang lain, kita sebagai masyarakat pribumi mendapat tekanan yang luar biasa. Sehingga kita tidak memiliki kebebasan dalam menuntut pendidikan.
Misalnya, pendidikan di zaman penjajahan, mereka tidak memperhatikan yang namanya kebudayaan. Nah, teman-teman semua, padahal perlu kita ketahui bahwa para pendiri bangsa ini sejak awal mereka memperjuangkan setidaknya 3 yang mereka perjuangkan itu. Yang pertama kemerdekaan, yang kedua adalah pendidikan, dan yang ketiga adalah kebudayaan. 3 hal ini yang setidaknya paling utama diperjuangkan oleh para founding father kita. Jadi, pendidikan di masa penjajahan Belanda tidak memperhatikan pendidikan kebudayaan. Padahal kita ketahui bersama bahwa pendidikan kebudayaan ini harus kita lestarikan. Kenapa? Karena Indonesia kaya akan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya bervariasi, bervarian kebudayaan. Lalu, yang kedua, pendidikan zaman penjajahan menyekolahkan atau mencetak orang-orang peserta didik itu hanya untuk kebutuhan orang-orang kolonial saja, orang-orang Belanda. Jadi orang ketika tamat atau selesai studinya di sekolah Belanda ini, nantinya akan melanjutkan dan untuk dipekerjakan oleh orang-orang kolonial. Selanjutnya teman-teman, pendidikan zaman penjajahan itu hanya orang atau dari keluarga yang berada atau bangsawan saja. Jadi tidak seperti saat ini. Pendidikan zaman penjajahan yang berhak untuk menyekolahkan itu hanya orang-orang yang berada, orang-orang yang kaya raya, orang-orang bangsawan, keturunan bangsawan. Sementara anak-anak yang terlatar belakang itu tidak ada hak untuk belajar di bangku persekolahan. Jadi ini adalah kepahitan yang dirasakan oleh bangsa ini ketika di zaman penjajahan kolonial. Selanjutnya kita coba membahas pendidikan dan pengajaran zaman pergerakan nasional. Jadi awal mulai muncullah pergerakan ataupun perjuangan kaum muda, kaum tua, dan segenap elemen di Republik ini untuk pendidikan ini. Muncul yang pertama adalah persamaan bahwa negara kita sedang dalam penjajahan. Muncul perasaan nasionalisme, cinta terhadap tanah air. Maka dilahirlah organisasi Budi Utomo. Organisasi ini didirikan pada tahun 1908. Maka terdapat beberapa motivasi yang menimbulkan pendidikan pergerakan nasional ini. Yang pertama, motivasi nasional, yaitu adanya sistem pendidikan kolonial yang tidak diperuntukkan semua anak pribumi Indonesia, tetapi terbatas pada anak pribumi golongan elit dan anak pribumi yang dicalonkan menjadi pegawai pemerintahan kolonial. Jadi, ini yang membakar semangat tokoh-tokoh kaum muda dan seluruh warga Indonesia kala itu untuk memperjuangkan pendidikan di zaman tersebut. Yang kedua, adanya sistem pendidikan kolonial yang intelektualitis dan individualis. Dan yang ketiga, adanya diskriminasi pendidikan yang membedakan sekolah untuk anak-anak Belanda dan kulit lainnya, serta anak-anak pribumi. Jadi, di zaman penjajahan Belanda, terjadi perbedaan yang sangat diskriminasi. Dikelas-kelaskan. Orang Belanda, bangsa Belanda mendapat sekolah yang luar biasa, sedangkan
masyarakat pribumi tentu sama sekali tidak diberikan kebebasan untuk berpendidikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada tahun 3 Juli tahun 1922 lahirlah Taman Siswa. Nah, kita ketahui sama bahwa Taman Siswa ini tokoh pendirinya adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, pada mulanya Taman Siswa ini bernama National Underwriters Institute Taman Siswa. Nah, di sini saya tidak banyak menjelaskan, karena jika kita menjelaskan secara terperinci perjuangan pendidikan yang dilakukan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, mungkin tidak cukup waktunya. Maka setidaknya saya mengenalkan beberapa teori penting yang perlu kita ketahui bersama. Dalam teori yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengenalkan trilogi pendidikan. Ya, kita tidak asing lagi bahwa ini sudah kita kenalkan oleh Bapak Ibu guru kita sejak SD. Kata-kata atau kalimat ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ini semboyan yang dilakukan harusnya, ya saya katakan harusnya dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru untuk anak-anaknya di sekolah. Seorang guru harus memberikan atau menjadi contoh untuk anak-anaknya. Kemudian di tengah-tengahnya dia memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk terus melanjutkan impian terbesarnya. Kemudian dari belakang, seorang guru memberikan dorongan energi yang sangat kuat. Sehingga seorang murid, seorang siswa sampai kepada titik di mana cita-citanya dia tanam sejak awal. Itu trilogi pendidikan. Kemudian teori yang kedua yang dikenalkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu trikon. Trikon merupakan kesingkatan dari continue, convergent, dan konsentris. Continue memiliki arti, jadi bangsa Indonesia semestinya harus melestarikan, menjaga, merawat kebudayaan asli dengan secara berkesinambungan. Dilakukan secara terus-menerus. Seorang kepala kampung, seorang guru, atau orang tua wajib memberikan pengajaran kebudayaan kepada anak-anaknya. Sehingga kebudayaan itu nanti tidak akan hilang dan tidak lenyap. Yang kedua, konvergen. Indonesia tidak melarang bahwa kita tidak boleh mengadaptasi, tidak boleh mengikuti kebudayaan-kebudayaan ataupun kebiasaan orang-orang asing atau barat. Teori ini dikenalkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa Indonesia boleh memadukan dengan kebudayaan asing selama kebudayaan asing itu bernilai positif atau baik. Lalu yang ketiga, konsentris. Nah, di sini kita harus menyatukan atau kita akulturasi kebudayaan kita dengan kebudayaan global atau kebudayaan dunia. Dengan catatan, kita tidak boleh menghilangkan nilai-nilai dasar atau nilai-nilai asli dari kebudayaan kita sendiri. Jadi, Bapak Ki Hajar Dewantara sejak awal sebenarnya sudah menjelaskan secara detail mungkin bahwa begitu pentingnya kebudayaan. Karena yang membedakan atau menjadi ciri khas dengan negara-negara lain adalah kebudayaan. Jadi begitu teman-teman semua. Selanjutnya kita akan menjelaskan pendidikan dan pengajaran pada zaman pendudukan Jepang atau
di zaman penjajahan Jepang. Jadi setelah Belanda mengalami kekalahan, Indonesia selanjutnya dikuasai oleh pemerintahan atau tentara-tentara Jepang. Nah, di masa penjajahan Jepang ini, negara Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, mengalami berbagai kesulitan. Nah, kesulitan yang pertama, tidak ada satupun sekolah yang diperkenankan dibuka. Jadi, sekolah-sekolah yang ketika zaman penjajahan Hindia Belanda, kolonial Belanda, digunakan, pada zaman penjajahan Jepang ini, semuanya ditutup. Tidak diperkenankan buka. Yang kedua, kesulitan mengenai guru. Kenapa? Karena guru yang diajarkan atau guru yang mengajar pada masa penjajahan Belanda, mereka fasih menggunakan bahasa Belanda. Dan baru sedikit cetakan-cetakan guru-guru dari sekolah-sekolah Belanda ini. Baru sedikit. Jadi Indonesia mengalami kesulitan di tenaga pendidik. Dan yang ketiga kesulitannya yaitu kesulitan mengenai buku-buku pelajaran. Karena buku-buku yang dicetak pada masa itu bertuliskan bahasa Belanda. Jadi masyarakat atau pelajar ketika itu fasihnya fasih bahasa Belanda. Sementara Jepang baru masuk dan buku-bukunya harus perlu diadaptasikan oleh masyarakat Indonesia. Maka dari situ saya mengatakan bahwa orang-orang dulu itu pada cerdas semua. Baru beberapa tahun mereka harus mengadaptasi, memahami, dan menguasai bahasa Jepang untuk mereka memperjuangkan kemerdekaan ini. Bagaimana kita dengan sekarang ini? Akan tetapi, teman-teman, dari kesulitan-kesulitan itu, para pejuang kala itu, para pejuang negeri ini, menjadi api, menjadi semangat bagi mereka. Bahwa selama ini mereka sebenarnya belum memikirkan apa kira-kira yang menjadi bahasa resmi di tanah airnya sendiri. Apa bahasa resminya? Nah, dari situ mereka mulai berpikir dari berbagai kesulitan tersebut. Untuk itu, teman-teman semua, marilah kita sama-sama menjaga pendidikan ini agar tetap bertumbuh sehingga menjadi pendidikan yang beradab dan bisa bersaing bersinergi di mancanegara. Karena perlu kita ketahui bahwa perjuangan founding father kita, perjuangan tokoh-tokoh pendidikan sebelum kita ini memiliki sejarah yang luar biasa, memiliki perjuangan yang luar biasa sampai saat ini yang kita rasakan. Kita saat ini merasakan pendidikan itu benar-benar sesuatu yang sudah matang. Ya, meskipun konsep pendidikan yang sampai sekarang ini mungkin belum dilaksanakan secara maksimal. Ya, mungkin konsep-konsep yang dirancang oleh tokoh-tokoh di pusat sudah maksimal, ya, sudah baik, tetapi pelaksanaannya yang mungkin belum tepat. Ya, jadi memerlukan waktu yang cukup lama atau ya memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan terkait dengan kurikulum ataupun pendidikan Indonesia. Demikian teman-teman sekalian untuk refleksi terkait dengan perjalanan pendidikan nasional. Di akhirnya saya akan membacakan kata-kata bijaksana dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup
dan lahir. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.